sediakan pula bagi mereka sebagai kenikmatan seksual dan memberi ketentraman hati bidadari surga, yaitu gadis-gadis yang cantik, jelita, berpayudara, montok yang umur mereka sebaya apa pula itu. Oh, tinggal kebaca ini. Al-Quran tore. Dan mereka berkata, wahai orang yang kepadanya diturunkan Al-Quran, sesungguhnya engkau Muhammad benar-benar orang gila. Hah? Hah? Bang? Masa sih? Betul di sini. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, mencium rukun Yamani dan rukun Aswad akan menghapus dosa sehabis-habisnya. Dan makanya aku mau naik haji biar aku bisa cium batu Aswad. Supaya habis dosamu, habis semuanya. Ayo dong, kasih aku batu itu dong, biar aku habis dosanya. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih. Selamat datang di channel Juru Selamatku. Sebelumnya jangan lupa subscribe, like, dan bagikan tentang kebenaran Tuhan kita yang besar, dahsyat, dan penuh kasih. Pembahasan kali ini akan disampaikan oleh apologet Kristen yang sangat luar biasa, yaitu Mata Pisau. Beliau akan berdiskusi dengan beberapa dari muslimah cantik. Dari diskusi kali ini, semua muslimah sangat kaget mendengar ayat Al-Quran yang isinya tidak masuk akal. Tanpa panjang lebar, saya ajak Bapak Ibu Saudara-saudari untuk melihat diskusi yang sangat menarik ini, tentunya bisa menambah wawasan dan menguatkan iman kekristenan kita. Oke, ya udahlah, kita langsung buka artinya. Loh, gak apa lah. Loh, ini ke artinya. Dan mereka berkata, wahai orang yang kepada diturunkan Al-Quran, sesungguhnya engkau Muhammad benar-benar orang gila. Kok gitu? Oke. Ini artinya benar gak sih? Lah iya, mana? Loh, Enggak, itu diedit. kok gitu? Diedit? Masa? Ya Iya tuh, Mbak. jelas, masa bener-bener orang gila itu salah. Loh, Mbak E punya Quran di situ, Mbak E? Punya? Coba dilihat sama atau enggak? Di atas, mas, aku naik ke atas. Ya, handphone yang satu lagi, coba. Kok bisa beda ini? Coba ini surah Al-Hijr ayat 6. Ini. Coba dilihat. Diedit ini. Sopo iki yang ngedit kayak gini? Poten toh. Piye iki? Mereka berkata, wahai orang yang kepadanya diturunkan Al-Quran, sesungguhnya engkau Nabi Muhammad benar-benar. Iya benar loh. Lo kok sama toh, Rek? Sama. Lo itu yang diedit itu. Piye toh, Mbak? Enggak, ini di Google kok. Loh, Waqalu ya kira punya kudi. alaihi zikru innaka lama jenun. Mereka berkata, wahai orang yang kepadanya diturunkan Al-Quran, sesungguhnya engkau benar-benar gila. Loh, piye toh, mbakku? Tuh Mbak iki suka ngomong agama tapi nggak tahu ini.
Itu karena dibaca tapi nggak menceritakan. ngerti. Kalian tahu nggak? Ya, suka menceritakan contoh. Kenapa? Mohon maaf ya, yang non muslim. Ya, contoh. Kenapa air ludah anjing itu najis? Ya, ini sependek pengetahuan. Kenapa? Ya. Pada suatu saat, ya, di saat manusia itu diciptakan sama Allah, ya kan? Terus kan ya manusia ini kan sebelum kuda, jin semuanya kan udah diciptakan sama Allah, ya kan? Lah, terus si aduh, kok aku deg-degan ya mau menceritakan. Piye kira kalau di sini aku izin. Aku gak pernah punya penonton sebanyak ini, makanya dikumpulin kayak gini. Aduh, takut salah aku ini. Beneran. Mana? Jangan takut salah tuh, Mbak. Ini mohon maaf ya kalau ada salah. Waktu itu Silakan. si iblis tuh bilang nih sama si kuda, "Hei kuda," katanya gitu, "kamu tahu yang diciptakan sama Allah itu apa? Itu adalah manusia yang nanti bakal menumpangin anak keturunanmu, itu bakal ditumpahi." Ngono jarine bilang kayak gitu. Nah, terus habis itu udah gak terima si kuda kan. Akhirnya kuda tuh lari lah. Sedangkan tanah ya, lihat yang udah diciptakan sama Allah itu udah diludahin di pusernya, udah kena ludahnya si iblis, ya kan. Terus habis itu si kuda tuh lari mau menghancurkan manusia yang lagi diciptakan ini, ya kan. Terus habis itu banyak yang typing ini loh kak. Terus habis itu udel apa bilangnya, puser yang kena ludah iblis tadi itu diambillah sama Allah, dijadikan anjing set lah. Terus akhirnya anjing itu berperang lah sama si kuda tadi gitu. Oh, itu kan itu karena tanah udel yang udah disiram. Lah tak benar yang serius kan? Tak percaya iki. Akhirnya delon kita udah. Gak percaya. Mbak, itu Quran surah berapa toh, Mbak? Gak usah cerita. Gimana? Quran surah berapa itu? Aku lupa. Ya Allah. Pernah dengar nggak kata Ustadz itu yang ceritanya itu tentang di surga, pernah dengar nggak? Pernah nggak? Nah, enggak, coba ceritakan. Yang dengar ini yang kata ini. Bukan para lelaki nanti di dalam surga adalah maklusan, ceritakannya nih. Mau terus? Kesibukan para lelaki yang masuk surga di surga adalah memecah perawan istri-istrinya. Perawan terus. Habis malam pertama dapatkan perawan istri, selesai dia perawan lagi. Itu benar nggak sih? Nggak tahu aku. Kok kagak tahu? Ya aku nggak ngerti benar atau tidak. Ntar kubukain ya. Nanti dicek lagi ini. Nanti dicek lagi. Nih, coba dibaca ini surah An-Naba ayat 33. Kakak bisa baca? Aku suruh baca surat lagi loh aku. Wakawa iba aturuba terus At-Taraban. Oke, nih. Wakawa iba at-taraban. Nah, ini bener gak? Coba dibacain Kak. Dan Allah sediakan pula bagi mereka sebagai kenikmatan seksual dan memberi ketentraman hati bidadari surga, yaitu gadis-gadis yang cantik,
jelita berpayudara montok yang umur mereka sebaya apa pula itu? Tinggal baca Iki Al-Quran tore. Surah An-Naba ayat 33. Coba. Boy, makasih. Coba cari di situ. Surah An-Naba ayat 33. Sama enggak? Piye tuh ini? Aku juga kadang-kadang pusing. Surat An-Naba 33 ayat. Oke. Sama enggak? Oke. Wakawa iba atraba ya, atraba, betul. Yang artinya adalah gadis-gadis remaja yang sebaya atau gadis-gadis belia yang sebaya. Itu aja artinya. Tak itu masa gak ada lagi tuh? Gak ada di bawahnya lagi. Tafsirnya. Ayat ini menjelaskan salah satu kenikmatan di surga bagi orang-orang yang bertakwa, yaitu berupa bidadari yang cantik dan sebaya seusianya. Udah, Itu kan? Tapi nggak ada. Tapi kalau ditafsir itu ada loh. Ya Allah, coba dalam Quran. Itu kan Google. Ini Quran loh. Ini loh. Kementerian Agama. Tafsir ringkas Kementerian Agama. Ini. Jadi ada tafsir lengkap Kementerian Agama. Nih ada Ibnu Katsir tuh. Berupa kehormatan. Benar nggak sih dapat itu? Nggak tahu. Iya. Gadis-gadis yang cantik jelita berpayudara montok yang umut melengkatnya banyak. Kalau di sini cowok dapat bidadari, cewek dapat apa? Cewek dapat apaan tuh? Gua. Hah? Apa? Cewek dapat apaan? Kalau cowok dapat bidadari. Cewek dapat apa? Nggak tahu. Ya udah. Habis ini last round. Aku nggak mampu memikirkan semuanya. Ikra coba. Hei, Ustadz Solmed. Tafadol. Sukra. Sumpah ini aku masuk kemana ya? Kan rame banget tiba-tiba. Loh, kan maunya rame. Iya sih, betul. Oh my god. Udah tahu siapa aku? Siapa ya? Tapi rame di TikToknya. Mata pisau the one and only. Mau baca nggak? Baca. Wes. Baca yang tadi. Ikro. Boleh. Ayo. Tapi bukan yang mahir-mahir banget, dia sekedar baca doang ya, Bang? Iya sayang, apa sih yang enggak buat kamu, yang penting bisa. Jangan, aku jadi malu. Gak
usah malu dong, semangat. Ayo semangatin teman-teman. Oke. Wa qalu ya ayyuhallazi nuzzila alaihi dzikru innaka lamajnun. Udah. Iya. Usaha yang tidak sia-sia. Artinya Kak? Maaf ya kalau salah. Enggak salah kok. Wa qalu ya ayyuhalladzi nuzila alaihi dzikru innaka lamajnun. Artinya? Aku boleh Google dulu. Iya, silakan artinya. Boleh silakan. Dan mereka berkata, wahai orang yang kepadanya diturunkan Al-Quran, sesungguhnya engkau Muhammad benar-benar orang gila. Hah? Bang? Masa sih? Betul di sini. Loh. Ini isinya tuh tentang ejekan orang kafir kepada Muhammad dalam Al-Quran. Oh gitu ya? Iya. Serius? Ih, Serius kok itu? rame sih, aku jadi takut deh. Takut kenapa sayang? Gak apa-apa. Sini ada batu, bahu. Siapa? Bersandar aja di sini biar jangan takut. Kok pelanggaran sih? Takut bang. Kamu pelanggaran? Gak tahu. Padahal kagak ngomong apa-apa ya. Oh, kenapa ya? Iya bang, gimana ini? Bentar ya, kita tanya dulu Pak Ustadz, biar Pak Ustadz ini yang ngasih tahu aja. Paling jujur. Kali 3 kalau murtad minta om itu nikahin kak. Hah? Enggak tutorialnya. Nih. Apa? Cebok pakai 3 batu, pakai apa? Cebok gimana? Kan batu lah kalau diginiin, gimana bisa bersih? Nih untuk cara-caranya ya. Oke ya. Ya, ada 3 batu. 1, 2, 3. Contoh ininya ya. Nah, biar paham. Ini yang laki-laki ya. Nah, ini 3 batu. 1 ya, dibuang. Ya. Kemudian yang kedua dibuang satunya. Yang kedua ininya dibuang lagi ya. Lagi. Dilihat bersih belum? Tapi harus 3 kali ya. Walaupun sudah bersih, ininya harus 3 kali. Nggak boleh 2 kali atau 1 kali ya. Syaratnya harus 3 kali basuhan. Salah satu mamsahatin. Nah, 2, 3 dianu lagi. Ya. Nah, baru ini sudah suci. Nah, berarti sudah ya istinjaknya. Itu tadi untuk cowok. Nah, kalau untuk cewek, ini kan kosong nih, kosong aja gitu kan. Ini kan ambil batu, strek, set, strek. 1. Ambil lagi batu. Ini kan kosongan nih, strek, strek, strek. 1 lagi, ambil lagi batu, strek, 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 gitu. Jijiin. Emang gitu. Ini kok jijik sih ini? Apa coba di sini tadi yang dikatakan? Harus 3 kali kan? Nih, beliau bersabda apa? Beliau bersabda, janganlah salah seorang dari kalian berstinja kurang dari 3 batu. Itu larangan atau bukan tuh? Larangan. Jangan. Nah, berarti lakukan. Ini anak dikasih tahu.
Orang ngajarin tuh supaya tahu. Gak mau bawa batu ke kamar mandi lah, marahin emak aku. Ngapain bawa batu ke kamar mandi? Loh. Tadi sangkanya rorombehen. Gua nggak dengar ya, nggak dengar. Halo. Halo sayang. Sayang lagi apa? Om lagi apa om? Oh Lagi iya om. melihat nih. Oke om. Mau di mana om? Di dekat rumah kamu aja, kamar 301 ya. Jangan nanti ada si mama om. Ih, cepetan, mau cebok pakai 3 batu ini. Jangan om. Ada aja. Bye sayang. Oh udah Tuh lagi halu tuh. Lagi halu dia tuh. Baru gua kasih dalil cebok pakai 3 batu udah halu aja ini anak. Iya. Coba lu bayangin deh cebok pakai 3 batu. Pakai tisu aja atau enggak di kamar mandi aku ada yang kayak selang gitu. Nih orang ngajarin yang benar supaya dapat pahala nggak mau. Oh mau dapat surga atau enggak? Mau tapi nggak pernah diajarin pakai 3 batu. Jadi ya kamu melakukan pahala tuh apa aja sayang? Sholat, bersedekah. Sedekah, mana ada kamu bersedekah? Iya. Kurang sedekah ini. Aku harus bersedekah kepada naik haji. Naik haji. Amin ya Allah, semoga aku bisa naik haji. Terus bagaimana cara untuk supaya kalau udah naik haji supaya dosanya itu semuanya hilang? Gimana caranya? Dosanya hilang. Jangan berbuat dosa. Salah. Apa? Kamu harus ini dalilnya, kita kasih dalil semuanya. Nih dari Umar. Cium batu Hajar Aswad. Bacain. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, mencium rukun Yamani dan rukun Aswad akan menghapus dosa sehabis-habisnya. Dan makanya aku mau naik haji biar aku bisa cium batu Aswad. Supaya habis dosamu, habis semuanya. Ayo dong kasih aku batu itu dong biar aku habis dosanya. Tadi dikasih batu nggak mau pakai Gak mau cebok. batu cebok, maunya batu Aswad. Kalau batu Aswad ya di sana. Ya ayo antar aku ke sana. Biji mana gue itu mau Kristen nggak bisa masuk. Biji manis ya lu kate nih. Udah berarti kalau Dan itu. jadi nggak akan pernah lihat sana dong. Tapi gue lihat videonya ada. Kesian cuma di video aja. Kenapa sih gue nggak boleh masuk ke sana? Ya tanyain yuk tanyain yuk. Nanti lu kayak Fajar nih, Fajar. Lu kayak Fajar nanti ya. Waktu sampai di sana gitu. Harus kayak Fajar. Lu mau dosa lu dihapuskan gak? Harus berapa sih namanya tuh, lupa apa nih. Terus juga harus cium batu. Tapi itu nggak bisa menghapus dosa sehabis-habisnya. Kalau minta dari orang tua harus cium batu Hajar Aswad dan rukun Yamani.
Ya udah, gua minta ongkosnya dong, pengen pergi ke sana. Masa minta ongkosnya ke aku sih? Nih, mau berapa? Ke sana, aku mau naik haji. Mau berapa? Allah, di depan kamera doang ya. Biaya sekarang udah mahal. Kamu maunya apa aja? Biar beras sudah habis, susu sudah habis. Susu mah ada terus, beras yang mungkin nggak ada. Kalau susu mah ada terus loh. Anak di rumah nangis. Anak siapa yang nangis? Anak tetangga, woi. Gimana anak tetangga lu ngurusin? Apa-apa, dapat pahala, gua dapat pahala, ye. Kalau lu dapat pahala di surga dapat apa lo? Dapat imbalan. Imbalan apa? Imbalannya 1000 kali lipat. apa? Susu. Ustadz Syam bilang apa? Apa? Salah satu nikmat yang ada dalam surga adalah pesta seks. Pesta seks. Minta maaf, karena inilah yang kita tahan-tahan di dunia. Inilah yang kita tahan-tahan di dunia. Dan kenikmatan terbesar yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala di surga adalah pesta seks. Adalah pesta seks. Lu mau pesta-pesta gaya-gaya kupu-kupu, gaya-gaya cicak terbang gitu kan? Coba lu gaya helikopter gimana? Gaya helikopter praktek dulu di sini. Baleng bambu. Wah, berarti aku harus banyak pahala. Om, mau pahala banyak nggak? Enggak, gua nggak mau masuk surga kayak gitu. Emang surga ada berapa sih? Di surga lu kan ada dapat itunya. Kalau surga gua kagak Emang ada. surga gua sama surga lu beda ya, Bang? Beda lah. Sini gerak, bisik-bisik dong, pengen kalau ke surga abang apa? Ini surga gue nih, bacain nih ya. Udah bilang coba juga surga gue tuh kayak gini. Nih. Yesus menjawab mereka, kamu sesat karena pada waktu kebangkitan orang tidak kawin dan tidak dikawinkan, melainkan hidup seperti malaikat di surga. Nah, surga tuh kayak gimana? Ya, hidup seperti malaikat dalam kekudusan. Ini kan hidup seperti malaikat di surga. Jadi orang Kristen itu punya keselamatan. Tuhan Yesus di surganya itu selamat. Bangkit dan terangkat ke surga tuh itu menjadi contoh. Jadi kalau kita percaya kepada Tuhan Yesus, kita akan dibangkitkan dan hidup seperti malaikat di surga. Gak kewe. Ya kalau di surga aku kok kenapa dapat pesta seks? Lah, karena lu yang mau. Kalau kita itu hidupnya seperti malaikat. Tapi kan kita tuh denger ya, kita tuh kan sama ya, sama manusia. Lah surganya tapi beda. Iya kan beda ajarannya. Kalau ada yang mengajarkan berbeda, ya tentunya kan berbeda. Kalau memang ada yang berbeda, ya bukan berarti sama dong. Tetapi yang berbeda itu kita melihat siapa yang benarnya. Jadi Tuhanmu berbeda, Tuhanku berbeda. Tuhan kita itu berbeda. Tuhan itu banyak, tetapi hanya ada satu Tuhan yang benar, yang mengajarkan kebenaran sesungguhnya, yaitu Tuhan Yesus karena mengajarkan kasih. Emang Tuhan ada berapa sih? Tuhanmu sama Tuhanku berbeda. Karena Tuhanmu mengajarkan tentang yang namanya di surga itu ada kawin, ya kan? Nanti kamu dapat pesta gitu kan. Nah itu benar atau enggak kita nggak tahu. Tetapi kalau tentang kebenaran Tuhan kami, karena dia berasal dari surga. Jadi Tuhan Yesus itu datang ke dunia karena dia berasal dari surga. Makanya dia menjelaskan tentang yang namanya surga itu nggak ada kawin-mawin. Begitu.
Coba kamu mikir nggak? Malaikat di surga tuh kawin nggak? Ya, karena memang tidak ada perkawinan di surga. Masa kita dari manusia di surga nggak ada kawin-kawin, terus kita datang ke surga trek, mana bidadari, pompa gitu kan, nggak mungkin. Malaikat pasti kan nanya, lu ngapain manusia kawin-kawin di sini? Ya juga ya. Iya dong. Mana ada, kan itu cara berpikirnya secara logikanya sebagai orang Kristen. Nggak mungkin tiba-tiba lu ke surga, malaikat nggak pernah kawin, terus malaikat lihat loh, ini pada ngapain nih manusia nih datang masuk surga kok yang sebelumnya kudus, yang sebelumnya suci, kok tiba-tiba lu naik-naik langsung pompa-pompa kuda-kudaan? Ya juga ya. Nggak mungkin ya. Dong. Orang di dunia Contohnya aja, gini. Gimana? Ya. Contohnya di rumah gua, ya kan? Lu datang ke rumah gua nih, gua udah punya rumah, ya kan? Dengan kebiasaannya itu adalah nggak boleh caci maki, nggak boleh ngapa-ngapain gitu kan. Terus lu datang dengan yang aneh-aneh gitu kan, gua ngusir lu lah. Masa tiba-tiba gua nggak pernah lakuin seperti itu, lu datang asal-asal aja ke rumah gua, kan kayak gitu. Malaikat juga ya, gitu dong. Ya juga lah, kalau gua juga kayak begitu. Iya dong. Masa malaikat yang tiba-tiba besar bersama-sama dengan Tuhan, dia nggak pernah kewek-kewek, dia nggak pernah kuda-kudaan. Tiba-tiba manusia datang, kuda-kudaan yuk, kan nggak mungkin. Mikir. Itu juga ya. Nah makanya kalau Tuhan itu banyak, ya kan, karena setiap orang tuh punya Tuhannya masing-masing dalam diri dia, itu namanya keimanan. Tetapi hanya ada satu Tuhan yang mengajarkan kebenaran yang berasal dari surga. Ya, kalau saya sebagai seorang Kristen percaya bahwa Yesus itu berasal dari surga, sebab kata Tuhan Yesus seperti itu. Ya kan, aku berasal dari surga. Itu makanya kalian kalau yang mau mendengar ini, buat teman-teman di bawah, orang Kristen tuh punya suatu hal yang namanya keselamatan yang kekal, dan kami berpikir bahwa di surga tuh bukan tentang yang namanya kenikmatan. Kita hidup di surga itu sama dalam kekudusan. Kita akan hidup sebagai keluarga. Ya, tidak ada nafsu lagi. Kita nggak mungkin lihat satu dengan yang lain saling nafsu, tetapi yang terjadi sama seperti kita melihat orang tua kita yang ada di dunia ini dengan kasih, gitu kan? Bukan dengan yang namanya nafsu. Saya juga kalau sampai ketemu kamu di surga, nanti saya tidak melihat dengan nafsu lagi, tetapi dengan kasih. Karena itulah Tuhan yang benar yang mengajarkan keselamatan yang benar. Dengan yang namanya secara keluarga kita bersatu dengan Allah. Allah yang benar, Allah yang menyatakan kasih-Nya. Bukan tiba-tiba janji-janji surga, kewek-kewek. Tidak ada. Jadi kamu nanti bisa mulai berpikir ya, mulai tahu sekarang seperti apa harus mulai cara belajarnya ya.